Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, iman, Islam, sehat wal afiah hingga kita bisa bersua di online ini dalam kajian zuhur di KPT. Insyaallah hari ini bersama guru kita Ustadz Syahroni Mardani. Salam dan salam, marilah sama-sama kita sampaikan pada kedua kita baginda Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, serta para pengikut yaumil qiyamah. Kita mulai kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya rindukan, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di PIK IKPT rahimakumullah. Host kita Ustaz Fauzi, Akhil Karim, Ustaz Abdul Bashir, Pak Henry Utomo, dan semua nih yang hadir pada kajian di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dalam kajian siang ini. Judulnya tentang mengqadha ibadah. Kenapa temanya mengqadha ibadah? Banyak kemarin selama pandemi COVID-19 ibadah-ibadah yang katakanlah kita tinggalkan. Bukan kita tinggalkan sih, ibadah tidak seperti biasanya gitu. Ya enggak? Nah, kita akan bahas pada siang ini mengqadha ibadah. Baik, saya mulai dari cerita tahun ke-6 Hijriah di zaman Nabi SAW. Ada satu peristiwa, ntar sih peristiwanya tahun ke-7. Tahun ke-7 ada peristiwa namanya Umratul Qadha. Umroh yang diqadha. Jadi Nabi melaksanakan ibadah umroh tahun ke-7 Hijriah, dikasih nama umroh yang diqadha. Kenapa umroh yang diqadha? Bermula Nabi Muhammad bermimpi. Nabi bermimpi diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 27 di slide yang tadi sempat muncul di halaman yang kedua ya. Ini yang muncul kitab kuning aja dah. Ya, nggak sempat bikin slide-nya. Yang di halaman 2 Bang. Nah ini dia nih. Ini surat Al-Fat ayat 27. Boleh kalau digedein. Allah berfirman, Nabi mimpi. Apa yang diimpikan Nabi? Nabi bermimpi pergi umroh ke kota Mekah dengan keadaan aman. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Sungguh Allah telah membuktikan kepada nabinya akan kebenaran mimpinya. Apa mimpi Nabi? La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Nabi mimpi masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman. Muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Nabi tawaf, Nabi sa'i, Nabi ibadah, kemudian tahallul, cukur rambut, ada yang botak, ya enggak, dan sebagainya. Selesai bermimpi, Nabi kemudian pagi harinya cerita pada para sahabat, semalam aku bermimpi masuk ke kota Mekah dengan aman. Maka kemudian Nabi buka pendaftaran. Ngapain? Pengen umroh ke kota Mekah tahun ke-6. Dibuka pendaftaran, yang mendaftar ada sekitar 1.400 orang sahabat. Oh, itu banyak itu. Jumlah yang besar. 1.400 orang. Kalau naik Gojek, dari Pancoran bisa ke Bekasi itu panjangnya. Nah, kemudian berangkatlah sahabat bersama Nabi SAW ngapain? Umroh ke kota Mekah. Tahun keberapa? Tahun ke-6. Sampailah di wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah udah dekat dari kota Mekah. Sekarang jadi miqat juga. Jadi kalau kita sekarang umroh, kalau kita pengen bikin umroh yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, kita bisa ngambil miqat. Kalau nggak di Tanim, Ja'ronah, atau boleh juga ngambil miqat di Hudaybiyah. Artinya Hudaybiyah udah dekat dari Mekah. Sampai Hudaybiyah Nabi nggak boleh masuk. Ditahan sama orang Mekah, nggak boleh umroh. Terjadilah perundingan. Namanya perundingan perjanjian Hudaybiyah.
Di antara butirnya nggak boleh umroh sekarang, umroh tahun depan, tahun ke-7. Ada juga butir gencatan senjata selama 10 tahun. Singkat cerita, saya tidak bicarakan mengenai perjanjian Hudaybiyah, Nabi nggak jadi umroh waktu itu. Kecewa para sahabat. Pulang ke kota Madinah, nah singkat cerita, slide berikutnya Bang. Iya nggak? Slide berikutnya, akhirnya Nabi baru umroh pada tahun ke-7. Tuh, setahun kemudian, tahun ke-7, barulah Nabi dan para sahabat berumroh ke kota Mekah dengan keadaan aman. Bahkan jumlah kaum muslimin yang ikut waktu itu sampai 2.000 orang. Naik 600. Awalnya 1.400. Begitu tahun ke-7, umroh naik jadi 2.000 orang. Nah, peristiwa ini dikasih nama Umrotul Qadha. Maka tadi di ayat, bahkan gara-gara peristiwa ini, ntar akhirnya kan ada gencatan senjata selama 10 tahun. Ternyata orang Mekah melanggar perjanjian. Gara-gara peristiwa ini kota Mekah ditaklukkan. Maka di ujung ayat, faja'ala min duni dzalika fathan qariba, Allah berikan kepada Nabi kemenangan yang besar. Yang ingin kita ambil pelajaran dari peristiwa ini adalah peristiwa umrohnya. Namanya umroh yang diqadha. Maka di antara pelajarannya adalah kalau kita punya rencana ibadah kemudian gagal, walaupun ibadah sunnah. Umroh wajib apa sunnah? Sunnah. Jadi entar yang diqadha bukan hanya ibadah yang wajib. Umpamanya nih, IKPT punya niat kalau Sasaroni datang ke kantor IKPT, kita mau ajak makan sate kambing. COVID-19. Nggak jadi. Tapi udah niat Bang Koji dan Ustadz Abdul Basir, Pak Ade dan semua pengurus, amin. Mau ngajak Sasaroni makan sate, amin. Dan kambing guling. Walaupun amin, amin. Tapi di kodok boleh. Iya enggak? Gitu. Jadi kita tuh kalau punya niat, walaupun bukan wajib, kerjain. Mengkodok ibadah. Iya enggak? Nah, padahal kan umroh nggak wajib Ustadz. Kayak kemarin, kan banyak tuh gara-gara COVID-19, orang nggak jadi umroh. Ada yang udah sampai di mana-mana, pulang lagi nggak jadi umroh. Nah, ntar seandainya ada rezeki, udah normal lagi, yang kemarin nggak jadi umroh, kerjain umrohnya. Dikasih nama umroh apaan? Umroh yang diqadha. Nanti begini jawabannya, ibadah yang sunnah aja diqadha, apalagi yang wajib. Maka di halaman 2 tuh, mengqadha sholat yang terlupa atau tertinggal. Ada sholat namanya sholat qadha. Ustadz, bukan yang diqadha puasa doangan, sholat nggak diqadha. Begini Bang, ntar biar paham nih. Pertama ada hadis Nabi itu di halaman 2 yang bawah. Nah, ini canggih banget layarnya nih. Ada gambar saya, ada ini fotokopian ya. Mengqadha sholat yang terlupa atau sholat yang tertinggal. Di halaman 2 yang bawah tuh. Dari Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha. Siapa orang yang lupa ngerjain sholat, sholatlah kapanpun dia ingat. Siapa yang lupa ngerjain sholat, maka sholatlah kapanpun dia ingat. Jadi Ustadz, saya bangun-bangun subuh kesiangan. Bangun-bangun jam 7. Belum subuh, udah sholat. Kan udah habis Pak Ustadz. Namanya sholat yang diqadha. Kalau niatnya dia omongin, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan. Bukan. Tapi qadaan lillahi ta'ala. Kalau sholat pada waktunya namanya adaan. Sholat di luar waktu namanya qadaan lillahi ta'ala. Begitu. Atau sekarang nih. Ya Allah Pak Ustadz, saya lupa banget. Tadi subuh, nggak sembahyang subuh. Orang melek-melek mata langsung jogging. Ini enggak? Lupa dia. Bukan orang IKPT. IKPT nggak bakalan lupa. Ini mungkin kantor lain. Ya Allah Pak Ustadz. Kalau IKPT mah emang ahli ibadah semua. Amin, amin. Orang sembahyang Jumat yang berangkatnya akhir Rebo. Ini enggak tuh? Sakit luar biasa, ya enggak? Ini singkat cerita. Ya Allah Pak Ustadz. Semalam aneh nggak sembahyang Isya Pak Ustadz. Anak ketiduran. Ingat nggak sembahyang Isya. Sekarang ingat nih jam berapa sekarang nih? Jam 12:30. Sholat sekarang. Apa niatnya? Aku niat usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Bukan. Tapi qadaan lillahi ta'ala.
sholat yang dikodok. Kata Nabi, kalau orang lupa sholat, sholat kapanpun dia ingat. Di halaman 3 yang atas tuh ada hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, man nasiya sholatan. Siapa yang lupa ngerjain sholat. Fal yusolliha idza dzakaraha. Sholatlah kapanpun dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kifaratnya. Jadi siapa yang kelupaan, mungkin tadi subuh kesiangan, Zohor ke subuh kesiangan, zohor kerepotan, asar kesorean, maghrib kemacetan, isya ketiduran. Ya nggak tuh? Singkat cerita, singkat cerita, siapa yang lupa ngerjain sholat, sholat sekarang. Kapanpun dia ingat, la kafarota illa dalik, tidak ada kifarat. Bahkan ada cerita di halaman 3 yang bawah tuh. Ini kalau nggak salah pada peristiwa perang Ahzab. Nabi pernah gara-gara sibuk ngurusin orang kafir, Nabi nggak sholat zohor, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Siapa yang cerita? Dari Abdullah bin Mas'ud tuh, di halaman 3 kelihatan. Dia bercerita, innal musyrikina syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i salawatin yaumal khandaq. Orang-orang kafir bikin sibuk Nabi pada peristiwa perang Khandaq. Hatta zahaba minal lail, sampai waktu malam, ya enggak? Fa amara, ya kan? Sampai Nabi meninggalkan 4 sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian waktu malam Nabi suruh Bilal azan. Kemudian aqoma qomat, habis qomat sholat zuhur. Kemudian qomat lagi sholat asar, qomat lagi sholat maghrib, qomat lagi sholat isya. Nah, jadi peristiwa ini, ya enggak? Pernah ada kejadian Nabi sampai menggabungkan 4 kali sholat. Tapi ini nggak jadi contoh. Maksudnya Ustadz, boleh nggak saya sholat digabungin sekalian? Zuhur, asar, maghrib, isya, nggak boleh. Itu Nabi, Tat. Ini Nabi istilahnya, namanya darurat. Namanya nggak sengaja gitu. Kalau sengaja nggak boleh. Yang boleh kalau mau digabungin zuhur ke asar, maghrib ke isya. 4 kali nggak boleh. Ini Nabi saking sibuk perang sama orang kafir, perang Khandaq, jagain parit, perang Khandaq kan diserbu Nabi. Sampai Nabi mengatakan, nih orang musyrik, orang asam istilahnya ya, istilahnya bikin kita sibuk. Nabi nggak semain zuhur, asar, maghrib. Namanya salat apa tuh? Kodok. Nah, kadang-kadang orang salah paham, Bu Ustadz, bukan yang dikodok puasa doangan. Sholat nggak dikodok, jangan salah paham, Bang. Sholat dikodok. Baik. Sekarang gimana nih? Sholat yang ditinggalkan karena lalai bertahun-tahun. Ustadz, saya dulu zaman SMA sholat, kadang kagak. Dulu kan saya belum kenal agama, Islam KTP. Sekarang udah nggak ada Islam KTP. Adanya Islam KTP. Ya, Islam KTP udah nggak ada sekarang. Sekarang Islam KTP. Banyak yang nanya nih, Ustadz, saya bertahun-tahun kagak sembahyang. Sekarang udah tobat baru sembahyang. Apakah saya harus mengkodok yang dulu-dulu? Ingat gak nih? Betul gak ya? Begini jawaban. Ada 2 pendapat para ulama. Pertama, dia harus mengkodok semua sholat yang ditinggalkan. Biasanya sebagian ulama-ulama tradisional banyak mengambil pendapat ini. Maka jangan aneh, ada orang habis main johor, bayang lagi. Habis asar lagi. Habis maghrib, bayang apaan Pak? Mengkodok yang dulu-dulu Tat. Gitu tuh katanya. Pendapat yang kedua, dia nggak perlu kodok. Udah taubatnya kenapa? Karena kata Nabi, siapa yang lupa mengerjakan sholat. Lupa. Kalau dia bukan lupa, lalai. Lalai. Sengaja berarti. Iya nggak? Karena kecuali gini tadi, lupa. Ini dia lalai. Bertahun-tahun nakal, bertahun-tahun bandel. Kan ada orang kayak begitu. Ya, oh Tat, saya dulu Tat, bayang jarang-jarang Tat. Ya enggak? Nah sekarang, pendapat yang kedua, karena meninggalkannya bukan karena lupa, tapi karena lalai. Apa yang dilakukan? Tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kodok, nggak usah, tapi lakukan ibadah sunnah yang banyak. Iringilah keburukan yang pernah kamu lakukan dengan kebaikan. Yang baik-baik akan nutupin yang buruk-buruk. Begitu. Paham ya? Pendapat yang pertama, kodok 20 tahun, gak sembahyang subuh. Hitung dah, tahun berapa hari? 360 hari, kali 20 berapa? Sekian. Pegel Tat, ya resiko. Nah pendapat yang kedua,
nggak usah dikodok. Kenapa? Dulu dia nggak sembahyang bukan karena lupa, karena lalai. Gimana? Tobat pada Allah, perbanyak amal soleh, ibadah sunnah, semoga Allah mengampuni. Baik. Nah, ini berikutnya sekarang. Perempuan yang haid. Halaman 4 yang bawah. Wanita yang haid atau nifas. Haid keluar darah karena bulanan, datang bulan. Nifas keluar darah karena melahirkan. Darah yang keluar gara-gara melahirkan namanya nifas. Perempuan yang haid atau nifas hanya mengkodok puasanya tapi tidak mengkodok sholatnya. Ini yang kadang orang salah paham nih. Saya nggak kodok puasa, saya nggak kodok sholat. Kenapa? Begitu hadis, Bang. Itu buat perempuan. Perempuan yang haid, yang nifas, dia kan kagak puasa. Dia nggak sembahyang. Yang dikodok puasanya doang. Sholat mah kagak. Kalau dia nggak sholatnya karena haid atau nifas. Dari Mu'adzah berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, ma balul haidu taqdi sauma wala taqdi sholat. Aisyah, apakah benar perempuan hanya mengkodok puasa, tidak mengkodok sholat? Aisyah nanya, ahruriyatin anti? Qultu lastu biharuri. Kamu nih orang khawarij ya? Haruriyah, bukan. Aku bukan khawarij. Aku cuma nanya, kata Aisyah, dulu kami pernah begitu dan Nabi hanya nyuruh mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Kata Aisyah, dulu zaman Nabi, perempuan kalau haid, kalau nifas, hanya disuruh mengkodok puasa dan tidak usah mengkodok sholat. Karena ada yang berpendapat, nggak ada kodok sholat. Bang, mohon maaf ya bang, itu buat perempuan yang haid dan nifas. Gitu. Baik, tadi itu ibadah wajib, sekarang ibadah sunnah. Mengkodok 2 rakaat subuh yang disebut dengan istilah 2 rakaat fajar atau sholat qobliyah fajar. Karena Rasulullah mengatakan di halaman 5 itu lihat hadisnya dari Aisyah mengatakan Rasulullah bersabda, rakaatail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya keren banget, lebih hebat dibandingkan dunia dan seisinya. Baik, pindah ke halaman 6. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyaddu minhu ta'ahudan ala raq'atil fajr. Kata Aisyah, tidak ada sholat sunnah yang sangat dijaga oleh Nabi dibandingin sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar. Artinya 2 rakaat qobliyah sebelum sholat subuh itu Nabi sangat jaga. Ada cerita nih. Ini yang menjadi dalil bahwa sholat 2 rakaat fajar. Bapak biasa ngerjain. Sampai masjid udah komat. Aduh, saya belum ngerjain, Tat. Boleh dikodok habis sholat subuh. Ustaz, bukannya habis subuh nggak ada sholat sunnah. Bener. Tapi boleh kalau sholatnya sholat kodok. Kodok apaan, Tat? Mengkodok 2 rakaat fajar. Dari Muhammad bin Ibrahim, dari kakeknya. Qais berkata, aku keluar bersama Nabi masjid. Fauqimatus shalah, kemudian qomat. Fa shallaitu ma'ahu subha, aku sholat bersama Nabi, sholat subuh. Tsumman sorofan Nabi, habis bayang Nabi keluar masjid. Fa wajadani usalli, kemudian Nabi lihat aku sholat 2 rakaat habis subuh. Kemudian faqala, mahlan ya Qais, as-sholatani man? Qais, sorry nih, maaf. Kamu sholat apaan? Kata Nabi. Nanya kakeknya nih, yang ceritakan Muhammad bin Ibrahim. Dia dapat riwayat dari kakeknya. Kakeknya habis sembahyang subuh, sholat 2 rakaat. Nabi lewat, mahlan, ya Qais, maaf. Ente sembahyang apaan? Qultu ya Rasulullah, inni lam akun raka'atu raka'atil fajar. Nabi, tadi aku belum sempat ngerjain 2 rakaat fajar. Sekarang baru ngerjain. Qala, kata Nabi, fala idzan. Oh, kalau gitu nggak apa-apa, kerjain. Nah, ini hadis jadi dalil bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh yang sangat besar pahalanya dan selalu Nabi jaga, boleh dikodok kalau kita belum ngerjain. Ada pendapat yang mengatakan ini buat orang yang punya kebiasaan, tapi yang tumen-tumenan nggak usah. Tapi ada yang mengatakan ini berlaku umum. Siapa aja yang belum sempat ngerjain 2 rakaat fajar, boleh dikodok habis subuh. Kenapa? Saking besarnya pahala itu sholat qobliyah sebelum subuh. Apalagi KPT. Ya enggak? Memang ahli ibadah semua.
Amin. Saya dengar cerita tuh ada anak IKPT ngelamar, ada ustadz nyari mantu. Saya mau nyari mantu yang soleh. Oh, ya enggak? Nyari mantu yang soleh. Ya kan? Tiba-tiba datang anak IKPT masih jomblo. Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau ngelamar anak Pak Haji. Oh, sesoleh apa kamu? Berani ngelamar anak saya? Oh gitu. Ini kata orang IKPT, Pak Haji. Saya sholat Jumat berangkat jam 9 pagi. Alah biasa itu mah. Banyak yang begitu. Pak Haji, jam 9 pagi hari Kamis Pak Haji. Waduh. Ya. Hari Kamis luar biasa. Kaget Pak Haji. Waduh gila nih anak. Kamu di mana? IKPT Pak Haji. IKPT. Siapa gurunya? Sataroni. Ya. Main-main. IKPT saya tahu dari dulu. Ya enggak? Jadi jangankan ibadah yang wajib, yang sunnah boleh dikodok ya tadi. IKPT punya rencana mau ngajak Ustaz Saroni makan-makan. Kemarin rencananya COVID. Jangan dilupain, tetap tulis agendanya. Kapan-kapan saya datang beliin dah. Ya enggak? Gampang terbang ojek pelaksana, ya enggak? Iya. Kita bersyukur, ya enggak nih? Kan kadang kita aneh sebenarnya mau ngajak ente makan. Cuman itu niat tuh. Kodok bro, kodok. Kita tidurnya kodok, ya kan? Tagih itu aja. Tagih Ustaz, tagih. Tagih itu tagih. Siapin. Berapa tahun ceramah saya air putih juga, jus dong. Kan kadang-kadang kita janji. Aneh sebenarnya ente kemarin aneh mau begini, cuman kodok bro, kodok. Kodok yang baik-baik di kodok. Baik, sekarang bahkan Nabi kita Muhammad di halaman 7 mengkodok qiyamul lail. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 rakaatan. Kata Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau ketinggalan sholat malam, kenapa Nabi nggak bangun malam? Min wajain, Nabi sakit atau alasan yang lain. Ya kan? Shalla minan nahari 12 rakaatan. Nabi ganti dengan sholat pada siang hari sebanyak 12 rakaat. Tuh, coba tuh. Jangankan ibadah yang wajib, yang sunnah aja diqadha sama Nabi. Jadi saudaraku sekalian, ini makanya saya bilang tadi, banyak banget selama COVID kemarin mungkin kebiasaan baik yang nggak sempat kita kerjain. Kodok dah. Biasa kalau lebaran ngasih duit pecean dah sama bocah-bocah ponakan. Agar yang datang besok Idul Adha, kodok dah. Iya enggak? Idul Adha pada main. Om, kan kemarin Idul Fitri belum ngasih Om. Mana Om? Nah, kodok tuh, kodok. Iya enggak? Gitu tuh, amin. Iya enggak? Jadi ya kan ponakan nungguin. Kan IKPT biasa tiap lebaran ngasih hadiah sama guru-guru. Amin. COVID-19 kemarin. Kode berat, kode keras. Kirimin parcel sama Pak Ade. Bercanda, jangan dipikirin bercanda. Kode Kang Ade kirim. Jadi benar, kan kemarin kita selama COVID banyak yang tidak kita lakukan. Biasanya begini karena COVID nggak jadi. Biasanya begini nggak jadi. Biasanya saudara nungguin, saudara, orang tua, tetangga. Ya Allah, saya punya tetangga orang IKPT. Biasa kalau lebaran bagiin kain sarung. Umpamanya, kemarin COVID-19 ekonomi agak susah. Seandainya ada rezeki, boleh kita kodok. Ya enggak? Kebiasaan-kebiasaan baik. Boleh, bagus. Berikutnya, baca Quran. Baca Quran yang paling bagus tuh malam hari. Kalau nggak sempat baca malam, maka bacalah pagi hari. Dari mana dalilnya baca Quran malam-malam? Surat Al-Muzammil ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya waktu malam itu lebih kuat dan lebih berkesan. Maka kata para ulama, waktu yang paling afdol buat tilawah malam hari. Nah, ada riwayat halaman 8, boleh kita geser. Halaman 8 ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi?
Man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salati zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Artinya dari Umar, Rasulullah bersabda, siapa yang ketiduran biasanya malam-malam baca Quran. Dia punya hizib. Hizib itu kayak wiridan. Hizib. Man nama an hizbihi. Siapa orang yang ketiduran, nggak sempat baca, katakanlah dia biasa kalau malam baca Yasin, baca Al-Muluk, baca Al-Waqiah, baca ini, baca itu, ketiduran. Kemudian dia ganti, dia bacanya antara habis subuh sampai waktu zuhur. Qala, kata Nabi, ka'annama qara'ahu minal lail, seolah-olah dia bacanya di malam hari. Ini hadis selain bercerita mengenai keutamaan ibadah di malam hari, juga bercerita mengenai kalau nggak dikerjain malam, dikodok siangnya. Gitu tuh. Jadi kita boleh mengkodok. Kodok itu artinya kita melakukan ibadah di luar waktunya. Biasanya malam, siang. Biasanya begini, gitu, kodok. Saya yakinlah sekali lagi nih, kemarin selama COVID-19 banyak yang nggak sempat kita kerjain. Ustadz, sholat Jumat gimana, Tat? Ah, itu udah kita ganti itu mah. Udah kita ganti sama sholat Zohor. Ya enggak? Ini yang kita nggak kerjain. Seperti waktu itu kemarin karena COVID-19, Lebaran nggak keliling silaturahim. Rumah saudara, mungkin nggak mudik kali. Kalau memungkinkan besok Idul Adha mudik. Ya enggak? Kalau memungkinkan. Ya tadi, Idul Fitri biasa ngasih amplop sama ponakan-ponakan. Kemarin COVID gak ada yang datang, Idul Adha kita kodok. Sekarang berikutnya mengkodok, membadalkan ibadah orang yang sudah meninggal dunia. Jadi orang udah meninggal, boleh nggak kita yang mengkodokkan ibadahnya? Di antaranya ibadah haji ini. Nah, ntar kalau haji, kodok haji namanya badal. Badal haji. Badal itu pengganti. Bukan kadal ya. Kalau kadal binatang. Ini badal. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas berkata, annam ra'atan qalat, ada seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna faridatal haji ala ibadihi fil inna faridatallahi ala ibadi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran. Nabi, ketika ibadah haji diwajibkan atas hambanya, ayahku udah tua, la yathbutu ala rahilah, nggak bisa pergi jauh. Ketika diwajibkan ibadah haji, ayahku udah tua, nggak bisa pergi jauh. Afa ahujja anhu, boleh nggak Nabi aku menghajikan ayahku, alias badal haji buat ayah? Qala, kata Nabi, na'am, ya. Berarti kalau orang tua kita belum sempat ibadah haji, kita boleh mengkodok, istilahnya badalin, menggantikan dengan syarat kita pernah haji atau dihajikan oleh orang lain, atau umroh. Ada yang berpendapat umroh badal. Ustadz, saya umroh pertama buat saya, umroh kedua saya membadalkan almarhum bapak. Boleh. Umroh yang ketiga membadalkan almarhum ibu. Boleh. Yang ketiga membadalkan suami. Masih hidup, Bu, masih hidup. Jangan dibadalin kalau masih hidup. Begitu pulang umroh, bang, abang udah saya badal. Lu doain gue mati lu. Lu doain gue mati lu. Nah, kalau orang yang masih hidup jangan dibadalin, doain gitu. Doain biar dia bisa umroh. Doain biar dia bisa haji. Ini suaminya hidup, ininya umroh. Bang, udah saya badal, lu pengen gue mati lu. Ini enggak? Ustadz, ini perempuan kan tadi bapaknya masih hidup. Iya, cuman udah nggak sanggup pergi. Namanya ada, udah nggak sanggup. Bagi orang yang masih sanggup, jangan dibadalin. Diapain? Didoain. Biar dia bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Ini lakinya hidup dibadalin. Pengen gue mati lo. Gue tahu lu udah kayak lain lo. Umroh berantem. Sekarang mengkodok utang. Ustadz, almarhum babe ane meninggal dunia punya utang tad.
Boleh nggak Tat? Aneh gantiin. Ya nggak? Dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Man mata wa alaihi siyama anhu waliyahu. Maaf, ini kodok utang puasa ya, bukan utang duit nih. Utang puasa. Gini, orang nggak puasa ada dua. Nggak puasa karena nggak sanggup, kakek-kakek, dia nggak usah kodok, fidyah. Yang kedua, nggak puasa karena sakit. Ustadz, suami saya sakit, umurnya baru 40 tahun, meninggal dunia. Dia punya utang puasa, fidyah apa kodok? Pertama, kalau bisa dikodoin, dikodoin. Nabi yang bilang, man mata wa alaihi siyamun, soma anhu waliyahu. Siapa yang meninggal dunia dan punya utang puasa, maka keluarganya mengkodokkan. Saya ulangin ya, orang nggak puasa dua. Kalau nggak puasanya karena udah tua, kakek-kakek, dia nggak wajib kodok, fidyah. Maka kalau meninggal, bayar fidyahnya. Yang kedua, dia nggak puasa karena sakit. Atau bulan Ramadan. Ya nggak? Dia punya utang puasa, sakit lah umpamanya. Dia punya utang puasa. Ya nggak? Atau istrinya lagi Ramadan, head. Minggu. Punya utang istrinya meninggal. Punya utang puasa. Siapakah yang badalin? Nah, pertama, kodok puasanya, utangnya dibayarin sama suaminya umpamanya gitu. Jadi suaminya sahur nih, niatnya puasa buat almarhum istrinya. Lagi sahur, istrinya manggil, Bang. Sate, Bang. 70 tutup. Sama panci-pancinya. Di sana itu. Lagi sahur nih suaminya, makasih ya, Bang. Doain saya. Wah, langsung ngibrit. Biar jelas nih. Saya ulangi ya, orang nggak puasa dua. Kalau nggak puasanya karena tua, dia nggak usah kodok, fidyah doang. Tapi kalau dia nggak puasanya karena sakit, karena head, berarti dia mau utang puasa, dia mati, utangnya dibayarin. Gitu. Siapa Tat yang ngerjain? Keluarganya. Gitu. Baik, berikutnya dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah bersabda, maaf, ada seorang perempuan mendatangi Nabi Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha saumu syahrin Nabi. Ibuku meninggal dunia, punya utang puasa sebulan. Ara'aita law kana 'alaiha dainun akunta taqdim. Dia nanya, apakah aku kodoin Nabi? Nabi balik nanya, kata Nabi, kalau ibu punya utang, mau bayarin nggak? Bayarin Nabi. Kata Nabi, dainullahi ahaqqu bil qada. Maka utang dengan Allah lebih berhak lagi untuk ditunaikan. Termasuk saudaraku, zakat yang belum dibayarin. Ustadz, saya dulu bertahun-tahun nggak bayar zakat, Tat. Saya bertahun-tahun nggak bayar zakat. Nah, ada pendapat zakat yang belum dibayar juga harus diqodho. Gimana ngitungnya? Ya kira-kira dah. Kira-kira. Gitu tuh. Dalilnya utang dengan manusia aja dibayar, apalagi utang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya serahkan kepada pembawa acara kita jam 1. Pas sekarang mungkin ada tanya jawab sekitar 10 menit. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syahroni yang telah memberikan materinya. Buat teman-teman, silakan jika ingin bertanya. Atau ada mau kodok kali, mau kodok. Mau kodok kirim parcel. Assalamualaikum, Dad. Jangan terus terang apa Bang, malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Ojang. Mau nanya, Ya, silakan. Ya, silakan. Betul. mau tanya. Yang pertama terkait waktu pelaksanaan kodok sholat fardu, sholat wajib. Ya, benar. Nah itu kalau tadi apa yang disampaikan Ustadz untuk sholat sunnah ya bisa dikodok qiyamul lail misalnya, bisa dikodok di siang hari. Nah untuk sholat fardu sendiri apakah boleh ditukar seperti itu? Misalkan sholat malam tuh dikodok di siang hari atau sebaliknya. Terus yang kedua terkait sholat subuh.
kalau misalkan sholat subuh yang telah lama misalkan, yang telah lama ya, misalkan waktu katakanlah SMA atau waktu zaman-zaman masih kecil tapi udah wajib sholat. Nah, itu masuknya dia pengkodoan salat di malam hari atau di siang hari kalau memang waktunya tidak boleh ditukar gitu. Nah, terus yang ketiga terkait yang mengkodo orang yang sudah meninggal, membadalkan. Itu apakah juga boleh untuk sholat fardu? Misalnya orang tua kita katakanlah dulu ada hutang untuk sholat, misalkan sholat fardu, itu juga apakah boleh dibadalkan atau tidak? Terima kasih, Ustaz. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Yang pertama mengenai kodok sholat ya. Begini, kan tadi saya ulangi, orang yang tidak sholat dua kemungkinan. Pertama, dia kelupaan, ketiduran. Artinya aja hadisnya kata Nabi, siapa yang lupa melaksanakan sholatlah kapanpun dia ingat. Berarti tadi kalau dia subuh kesiangan, langsung jam berapapun dia sholat. Saya kelupaan sholat Allah, lupa isya, sekarang saya kerjain siang-siang. Kapanpun dia. Nah, pendapat yang kemudian yang kedua, ada yang meninggalkan sholat karena lalai. Dia bukan karena lupa, dia nggak sembahyang aja gitu. Dia nggak sembahyang bertahun-tahun. Saya kan sembahyang subuh dulu, waktu saya nggak sembahyang subuh. Nah, kalau meninggalkannya karena lalai, tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun, nggak usah dikodok, tapi lakukan ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Tapi ada pendapat yang mengatakan, oh enggak, mau lalai atau mau nggak sengaja harus dikodok. Dan tinggal antum mau milih yang mana. Kalau ngerasa Ustaz, saya ya udah dulu karena lalai saya perbanyak dengan ibadah sunnah. Atau saya ingin mengkodok sholat subuh yang dulu, tiap habis subuh lagi, habis subuh lagi. Begitu caranya. Tapi kalau tadi nggak sholat karena kelupaan, ketiduran, kapanpun ingat, kerjain. Tapi yang dulu-dulu banget, pertama tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau antum mau milih, saya walaupun tobat ngerasa harus saya kerjain aja. Habis subuh lagi, habis isya lagi, habis maghrib begitu kira-kira. Tapi kan berat tuh. Sampai kapan tat? Nah, kalau dirasa berat, ambil pendapat yang kedua. Mohon ampun pada Allah, lakukan perbanyak ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, baca Quran, berzikir. Kemudian, jadi kapanpun dia ingat, langsung dia kodok. Gitu. Kalau lupa. Sekarang orang tua yang meninggal dia nggak sembahyang. Nah, kan sama kemungkinannya, ya nggak? Nah, kalau dia dulu mungkin ada ibadah sholat yang ditinggalkan, kita tidak usah mengkodok sholatnya. Apa yang kita lakukan? Mohon ampun kepada Allah agar orang tua kita kesalahannya, sholat yang ditinggalkan diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyaklah sedekah atas nama orang tua. Mudah-mudahan sedekah yang kita keluarkan atas nama orang tua, gara-gara itu Allah ampuni kesalahannya. Saya kira demikian. Kalau yang tadi Nabi sebutin puasa, yang punya utang puasa, gitu. Karena tadi kalau puasa kan kadang orang nggak puasa, lagi head nggak puasa, ya nggak sakit nggak puasa. Tapi kalau sholat, kapanpun dia harus sholat, gitu, ya kan? Nah, kalau ada yang mungkinnya, kita yakin orang tua kita ya lagi dalam keadaan memang dia tidak wajib sholat, lagi sakit. Jadi kalau sholatnya tidak perlu dikodok almarhum. Wallahu a'lam bishawab. Khair, ada lagi yang mau bertanya? Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, sepertinya cukup Ustaz. Cukup ya. Jazakallah khair semuanya. Selamat bekerja hari. Jangan lupa follow Instagram saya Syahroni Mardani untuk silaturahim. Follower biar naik nih. Oke. Closing Ustaz. Baik, demikian kajian kita. Baca doa ya. Iya, baca doa. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad Amin. wa ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair. Silakan kepada MC kita.